Salam damai, apa kabar sahabat Oase Rohani Katolik? Semoga semua dalam keadaan sehat, bersemangat dan dalam berkat Tuhan di hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini kita semua ditemani oleh Romo Vincentius Prastowo SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Pras. Saya Bernadette Marita akan menemani beliau sampai dengan di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa Romo Pras yang sudah hadir di sini untuk Anda semua. Salam damai Romo. Salam damai juga. Apa kabar Romo? Baik, terima kasih. Puji Tuhan semuanya sehat-sehat saja. Iya, puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Baik, rekan-rekan ORK dimanapun berada, mari kita sebelum masuk ke dalam renungan kita di hari ini, kita mohon rahmat penerangan Roh Kudus agar membuka pikiran kita, hati kita, supaya semakin mengerti kehendak Tuhan lewat sabda-sabda yang kita dengarkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala anugerah kehidupan, kesehatan, rahmat panggilan yang masih kami terima sampai dengan saat ini. Tuhan, pada hari ini kami ingin mengenal Engkau lebih mendalam melalui terang sabda Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Semoga inspirasi Roh Kudus membantu kami agar kami menemukan makna, nilai, dan inspirasi bagi hidup kami dari bacaan-bacaan yang akan kami renungkan. Namamu kami muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini ialah penolong kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bacaan diambil dari kitab Keluaran bab 1 ayat 8 sampai 14 dilanjutkan ayat 22. Pada waktu itu, tanah Mesir diperintah oleh raja baru yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, "Lihat, bangsa Israel itu sangat banyak dan jumlahnya lebih besar daripada kita. Marilah kita bertindak terhadap mereka dengan bijaksana, agar mereka jangan semakin bertambah banyak. Jangan-jangan jika terjadi peperangan, mereka bersekutu dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari sini." Maka pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas orang-orang Israel untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi semakin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembanglah mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Maka dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan membuat batu bata, juga berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala macam pekerjaan dengan kejam dipaksakan oleh orang Mesir kepada mereka itu. Lalu Firaun memerintah kepada seluruh rakyatnya, "Setiap anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani, lemparkanlah ke dalam sungai Nil. Tetapi anak-anak perempuan, biarkanlah hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tanggapi sabda Tuhan
dengan mazmur tanggapan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Telah mengalir melanda ke kita air yang meluap-meluap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita sekarang simak bersama Injil Suci menurut Matius bab 10 ayat 34 sampai bab 11 ayat 1 yang akan disampaikan oleh Romo Pras. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berbahagialah yang dikejar-kejar karena Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama inspirasi yang akan disampaikan oleh Romo Pras untuk kita semua. Silahkan Romo. Terima kasih Ibu. Rekan-rekan ORK dimanapun berada, dalam bacaan pertama kita mendapatkan gambaran
bagaimana tertindasnya bangsa Israel oleh kekejaman bangsa Mesir. Tadi dikatakan mereka semakin diperberat pekerjaannya dan juga semakin diusahakan agar keberadaan mereka itu kalau bisa dikurangi dan tidak boleh semakin bertambah banyak populasinya. Karena bagi orang Mesir pada zaman itu, bertambahnya populasi orang Israel di tanah Mesir itu menjadi ancaman. Siapa tahu pada saat yang tepat mereka akan memberontak. Maka begitulah caranya bangsa Mesir untuk sedikit demi sedikit menekan dan menghilangkan eksistensi mereka, dibuat supaya kerja paksanya itu tambah berat sehingga banyak korban, lalu populasinya menurun. Tidak hanya itu, diceritakan bahwa raja yang berkuasa waktu itu memerintahkan kepada bidan-bidan Mesir, kalau ada kelahiran di dalam keluarga-keluarga bangsa Yahudi, harus dilihat. Kalau yang lahir anak laki-laki, segeralah dibunuh. Tetapi kalau perempuan, biarkan saja. Nah, ini hanya sekedar contoh bagaimana politik yang terjadi pada waktu itu sungguh menekan bangsa Israel di tanah perbudakan yaitu Mesir. Kenyataan ini sebenarnya mengingatkan saya dan mungkin saudara-saudara juga masih ingat tentang sejarah sedikit di Indonesia zaman penjajahan. Dulu ada yang terkenal itu kerja paksa untuk membangun jalur jalan dari Anyar ke Panarukan. Nah, itu yang disebut dengan jalur Dendels. Nah, itu banyak orang yang meninggal, berapa korban saja yang mati. Tetapi ada daerah yang selamat. Daerah itu mana? Yaitu daerah Yogyakarta, yang waktu itu masuk dalam wilayah kerajaan Mataram. Jadi Sri Sultan pinter. Sri Sultan negosiasi dengan pemerintah Belanda penjajahan supaya rakyatnya itu jangan diikut sertakan kerja paksa supaya menghindari korban yang lebih banyak. Maka Sri Sultan membangun proyek sendiri yang namanya Selokan Mataram. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, nanti kalau ke Jogja cari saja Selokan Mataram itu di mana. Itu sebenarnya strategi orang Jogja atau Sri Sultan supaya jangan diikut sertakan kerja paksa membangun jalan dari Anyar sampai Panarukan. Kurang lebih saya membayangkannya seperti itu. Dan ternyata ini bangsa Israel sepertinya tidak ada momentum untuk menyelamatkan diri. Seolah-olah ini bangsa ini ditakdirkan untuk lenyap dari muka bumi. Anak-anak kecil pasti diancam untuk dibunuh. Lalu dengan kerja paksa itu banyak sekali yang meninggal. Angkatan-angkatan muda mereka tidak sempat untuk meneruskan keturunan karena selain kerja yang begitu berat, nutrisi paling juga sangat kacau, sangat tidak berkualitas. Sehingga singkatnya katakanlah populasi mereka memang sengaja akan dimusnahkan dari Mesir. Nah, melihat situasi seperti ini, orang Yahudi atau penulis kitab Keluaran ini seolah-olah ingin menuntun kita bahwa ternyata tidak seperti yang dibayangkan oleh pelaku sejarah waktu itu.
Karena mereka benar-benar terjajah dan kehilangan harapan. Harapan untuk hidup, harapan kelangsungan bangsanya, apalagi harapan untuk kembali ke Palestina, ke tanah asal mereka. Tapi benarkah demikian mereka musnah? Ternyata tidak. Nah, beberapa tahun kemudian kita akan melihat bagaimana seorang tokoh pembebas lahir dari keturunan Lewi yang bernama Musa. Lalu dengan Musa itu, bangsa Israel nantinya akan dipimpin untuk kembali ke tanah asal mereka. Dari sini sebenarnya cerita memberi inspirasi dan menguatkan bagi siapa saja, kita, keluarga-keluarga, kelompok-kelompok komunitas yang mungkin merasa tertindas, tersisihkan, terdiskriminasi. Nah, inspirasi dari pengalaman iman bangsa Israel ini bisa menguatkan. Karena ternyata Tuhan dekat dan melihat, menyertai mereka yang tertindas, yang tersisihkan, dan yang tertekan. Tuhan itu mencintai semua, tetapi cintanya memiliki preferensi yang lebih kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang terdiskriminasi. Maka ajakan bagi kita terinspirasi dari kisah dari bacaan pertama ini, kita tidak boleh kehilangan harapan, sekalipun mungkin seperti bangsa Israel tadi ya di dalam cerita, tidak pernah memiliki mimpi untuk kembali, masa depan yang cerah itu tidak ada sama sekali, gelap. Mungkin kadang kita juga mengalami hal yang sama, masa depan gelap, NTT, nasib tidak tentu, nah, seperti itu. Tetapi sejarah bangsa Israel, pengalaman orang-orang beriman, siapa yang menyandarkan pertolongan dan kekuatannya kepada Tuhan, pertolongan itu akan datang tepat pada saat yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Dan saat itu adalah saat yang tepat dan benar. Maka referen tadi, pertolongan kita dalam nama Tuhan, sungguh-sungguh menjadi referen dari kehidupan kita sehari-hari. Paling tidak untuk hari ini, katakanlah pertolongan kita dalam nama Tuhan. Nah, begitu Ibu Marita, kira-kira inspirasi sabda dari bacaan pertama, dan mungkin bisa semakin mendalam, semakin banyak inspirasi yang muncul di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, karena kita semua memiliki pengalaman ketertindasan yang berbeda-beda. Tetapi Tuhan tetap menjadi satu-satunya penolong kita. Begitu Ibu ya. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana bangsa Israel begitu kuat ya Romo ya, apa dengan tindakan kekejaman dari bangsa Mesir. Apalagi ketika anak-anak mereka harus dibunuh, yang laki-laki dibunuh, kemudian bagaimana perasaan bangsa Israel itu dan bagaimana mereka memperoleh kekuatan. Ya, itu memang menjadi pertanyaan kita, dan kita berandai-andai bagaimana ya mereka kok bisa tahan itu ya, tahan banting. Saya yakin kita mengucapkan tahan banting itu tidak hanya sekedar tahan banting. Pasti mereka itu berjuang. Pasti mereka itu menyusun rencana untuk berkelit, menyembunyikan anak-anak laki-laki supaya jangan dibunuh. Nah, itu pasti mereka selalu punya cara untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Contohnya
nanti Musa sendiri kan kemudian setelah lahir cepat-cepat supaya tidak dibunuh itu kan dihanyutkan ke sungai. Karena dengan harapan ada yang menyelamatkan. Ya Musa sendiri itu dihanyutkan supaya diselamatkan. Nah itu kan gimana ya rasanya? Punya anak lalu kita harus seolah-olah membuang dia, menghanyutkan dia ke dalam air supaya jangan dibunuh, supaya jangan dilenyapkan. Dan itu hanya satu contoh saja. Mungkin keluarga-keluarga saat itu juga dilanda ketakutan. Tetapi mereka pasti ya berpikir dan berusaha bagaimana menyelamatkan anak-anak ini yang menjadi penerus bangsa Yahudi. Saya pikir mereka penuh perjuangan, mereka penuh pergulatan, tetapi tidak menyerah. Itu saja, saya yakin. Ya, terima kasih Romo Pras. Benar, mereka benar-benar berjuang dan tidak pernah menyerah ya. Dengan harapan juga timbul di antara mereka. Bagaimana supaya kita ini juga sebagai manusia dapat berjuang menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana caranya Romo? Apakah kita harus dengan doa dan bagaimana bentuk doa yang kita harapkan? Iya, ya tentu saja memang selagi kita masih di dunia ini pasti masalah itu selalu ada. Bahkan ketika kita mengikuti benar-benar secara radikal Yesus Kristus, nah itu masalah juga nggak pergi-pergi, malah bahkan tambah masalahnya. Lalu membuat orang jatuh ke dalam krisis. Nah ini ingin saya kaitkan dengan bacaan Injil pada hari ini, di mana di situ Yesus sedang secara khusus ya memberikan istilahnya kuliah pendek, semester pendek, isinya kiat-kiat bagaimana menjadi murid Yesus yang sejati. Nah kan bicaranya kan sangat keras, bicara soal pemisahan di dalam keluarga, bicara soal kehilangan nyawa, bicara soal memikul salib. Nah, tidak hanya memikul, tetapi membawa. Nah itu. Nah itulah konsekuensi mengikuti Yesus secara radikal. Artinya permasalahan itu tidak bisa dihindari. Pasti ada tantangan. Sebagai contoh, ketika misalnya di antara kita tiba-tiba ditunjuk oleh Romo Paroki, tolong bantu dong menjadi ketua lingkungan, tolong dong bantu menjadi koordinator wilayah. Wah itu pasti di dalam keluarga yang bersangkutan menjadi pembicaraan yang serius. Apakah punya waktu keluarga nanti tersita, belum lagi pekerjaan, belum lagi nanti kalau pelayanannya tidak memuaskan, dicibir tetangga, dan seterusnya. Kalau kita takut menghadapi itu, kita tidak pernah bisa membuat pilihan fundamental, pilihan radikal untuk menjadi pelayan Yesus yang sejati. Tapi, ya, kalau menjawab aku berani dan maju, ambil tanggung jawab itu, pasti sesuatu akan dipelajari dalam hidup Bapak Ibu dengan mengambil tanggung jawab itu. Sungguh-sungguh merasakan bagaimana rasanya menjadi secara radikal mengikuti Yesus. Bagaimana rasanya kehilangan nyawa, tanda petik, bukan kehilangan nyawa mati ya, tetapi kehilangan nyawa itu interpretasinya bisa bermacam-macam. Ya, waktu, tenaga, pikiran, nama baik, semuanya dikorbankan demi melayani
gereja, demi idealisme mengikuti Yesus tadi. Nah, begitu Ibu Marita. Ya, terima kasih Romo Pras. Bagaimana kiat-kiat selanjutnya? Para pendengar yang terkasih, kita dengarkan di bagian kedua nanti setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita melanjutkan kembali bagian kedua dari siaran Oase Rohani Katolik hari ini. Hari ini Anda semua masih ditemani oleh Romo Vincentius Prastowo SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Pras. Dan saya Benarit Marita akan menemani Romo Pras dan Anda semua sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin mengusulkan saran ataupun bertanya, silakan kirim ke alamat email kami orkkaj2021@gmail.com atau Anda semua dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita kembali ke Romo Pras untuk menyimak inspirasi di bagian kedua. Romo, bagaimana kelanjutan dari kiat-kiatnya, Romo? Ya, masih melanjutkan dari bacaan Injil yang telah kita dengar. Memang yang dikatakan oleh Yesus itu sangat keras dan membuat kita tidak nyaman. Dikatakan tadi kalau Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya masih ingat, Yesus itu datang membawa pemisahan. Memisahkan anak dari ibunya, membawa perpecahan, pemisahan di dalam seluruh keluarga. Apa betul? Kita kan menjadi bertanya-tanya. Tentu saja tidak seperti itu penafsiran kita ya. Karena kita ingat di dalam 10 perintah Allah kan kita juga diajak untuk menghormati orang tua kita. Masa Yesus mau menghilangkan perintah itu atau mengubah itu yang asalnya dulu dari Yahweh sendiri yang diterima Musa dan bangsa Israel waktu itu. Itu sangat tidak mungkin. Tetapi memang Yesus itu konteksnya sedang berbicara dari hati ke hati dengan khusus kelompok 12 ini. Istilah kalau tim itu, Yesus itu sedang berbicara dengan tim inti. Jadi tim inti ini harus benar-benar tangguh, matang, dan benar-benar sungguh setia di dalam apa yang menjadi misi mereka. Maka pilihan mengikuti Yesus itu dengan inspirasi kata-kata pemisahan itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa Yesus ingin supaya misinya itu dijadikan prioritas yang utama di dalam hidupnya. Tetapi bukan berarti membenci orang tua, memisahkan diri dari kerabat. Persahabatan dan persaudaraan itu harus tetap dipelihara. Tetapi misi dari Yesus menjadi prioritas di dalam hidup. Misalnya pengalaman pribadi orang-orang yang terpanggil, barangkali Bapak Ibu di rumah ada yang putra-putrinya terpanggil, ada pengalaman diberikan pertanyaan atau ujaran dari anaknya, saya mau masuk biara, atau saya mau menjadi imam, atau menjadi suster. Waduh, itu pasti ada sesuatu yang didiskusikan nantinya. Diberi izin atau tidak, diberikan rekomendasi atau tidak. Ada yang mendapatkan tanda tangan rekomendasi orang tua istilahnya, harus menunggu 1-2 bulan
karena orang tua sudah punya rencana ini itu. Nah, kalau anak ini masuk biara, rencana buyar, apalagi hanya satu-satunya anak yang dimiliki. Wah, betapa sulitnya sebuah keluarga memutuskan mengizinkan anaknya untuk secara radikal mengikuti Yesus dengan masuk biara atau yang lainnya, atau menjadi pertapa barangkali. Nah, itu memang benar, pilihan radikal itu dalam konteks contoh tadi benar-benar bisa membawa pemisahan, pemikiran yang berbeda-beda. Seperti itu. Tidak hanya pilihan untuk menerima menjadi ketua lingkungan, koordinator wilayah. Nah, itu. Kehilangan nyawa. Ada pengalaman-pengalaman konkret, misalnya sebuah keluarga, mungkin banyak juga yang mengalami di antara bapak ibu, ditinggal suami meninggal dalam keadaan anak-anak masih membutuhkan biaya sekolah, atau ditinggal istri dalam keadaan anak-anak masih kecil-kecil dan membutuhkan figur seorang mama. Beberapa cerita mengatakan ada yang memiliki 3 putra, dan karena ditinggal meninggal suaminya, akhirnya mamanya harus berjualan. Anaknya yang pertama harus tidak kuliah, setelah lulus SMA langsung bekerja, supaya adiknya yang kedua dan ketiga bisa melanjutkan sekolah sampai tingkat universitas dan mendapatkan kerja. Mamanya juga terus bekerja. Ya, mereka kadang bingung ya, besok bagaimana, biaya anak-anak bagaimana. Tetapi mereka terus berjalan dan pertolongan itu selalu ada. Nah, itu yang betul-betul ajaib sekali karya Tuhan. Dan saya punya cerita pengalaman, anak kedua ketiga itu setelah lulus menjadi sarjana, bekerja, lalu anak yang pertama baru kuliah. Nah, itu contoh-contoh bagaimana di dalam keluarga itu kadang dengan situasi kesulitan, hambatan itu harus berani untuk kehilangan nyawa, kehilangan kesempatan, mengorbankan waktu, dan seterusnya. Masih banyak lagi contoh. Tapi inilah konsekuensi dari setia menjadi murid Kristus. Tidak lari dari permasalahan, tetapi justru memeluk permasalahan itu, memeluk salib itu, dan membawanya sampai selesai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Terima kasih, Romo. Romo, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa diri kita memang sudah pantas tergolong orang yang bersedia mengikuti Yesus? Ya, sebenarnya siapa yang pantas ya? Kita kan orang-orang yang lemah, rapuh, banyak kekurangan. Tetapi lihat saja kelompok 12 ini. Mereka juga bukan orang-orang yang spektakuler, orang yang cerdas, pandai, berpendidikan tinggi. Mereka hanya nelayan sederhana. Tetapi dengan bantuan Tuhan, mereka sungguh-sungguh setia. Dan ingat, mereka di dalam perjalanan waktu mengikuti Yesus, mereka juga jatuh. Ada yang lari, ada yang mengingkari dirinya bahwa dirinya bukan murid Yesus, tapi toh Tuhan mau supaya mereka terus setia menjalankan misinya di dalam berbagai kelemahan. Maka bagi kita pun juga sama. Kita
tidak usah menunggu sampai sempurna, tetapi sejak awal mula ketika kita menerima pembaptisan, kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi muridnya, menjadi pelayannya. Apapun keadaan kita, sekecil apapun yang bisa kita sumbangkan, Tuhan panggil kita untuk melayaninya. Dengan apa saja yang bisa dilakukan, sekecil apapun itu. Jadi, jangan menunggu menjadi sempurna, tetapi kalau ada kesempatan, ambillah kesempatan itu untuk melayani Tuhan dan sesama. Begitu. Terima kasih Romo Pras. Apakah mengikuti Yesus harus selalu identik dengan pengorbanan dan penderitaan, Romo Pras? Iya, dalam hati sebenarnya saya ingin mengatakan sebuah protes, "Mbok jangan gitu Tuhan," gitu kan. Tapi ternyata faktanya bahkan sejak dulu pengalaman di dalam kitab suci menceritakan bahwa memang konsekuensi mengikuti Yesus itu seperti itu, harus memikul salib dan membawanya. Memang kita tidak mencari-cari masalah, mencari-cari beban hidup, itu sudah datang dengan sendirinya. Bahkan hiduplah dan berusahalah menjadi orang yang baik dan benar, itu pun juga kadang masalah juga datang. Jadi tidak usah mencari-cari masalah, tidak usah yang muluk-muluk menjadi orang yang baik dan benar pun itu juga sebuah kesaksian. Lalu kalau dikatakan identik dengan sengsara, penderitaan, ya bukan identik ya, lebih dikatakan konsekuensi untuk setia kepada Yesus itu memang seperti itu. Karena ada nilai-nilai yang diperjuangkan, nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran. Nah itu saja. Bapak Ibu coba di kantor menjadi adil, menjadi jujur, menjadi taat, setia. Wah itu sudah banyak musuhnya itu. Tidak usah mencari musuh, karena memang iblis itu bekerja dimanapun dan dimana-mana, kapanpun itu. Jadi bukan identik, tetapi lebih pada konsekuensi. Dan itulah yang membuat kita semakin tangguh dan matang menjadi muridnya. Ditempa oleh pengalaman, oleh tantangan, oleh rintangan. Gitu. Ya, terima kasih Romo Pras. Romo Pras, adakah pesan-pesan kepada sahabat Oase Rohani Katolik mengenai firman-firman Tuhan pada hari ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pesan terakhir dengan inspirasi pengalaman iman bangsa Israel dan juga pengalaman ke-12 murid yang memang sungguh berat dulu menjadi murid yang sejati. Maka pesan dari kita untuk kita, mari kita sekalipun kita rapuh, sekalipun banyak kelemahan, kita berani untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Jangan pernah lari, tetapi hadapilah. Karena apa? Tuhan pertolongan yang kita harapkan. Dari Tuhanlah pertolongan akan datang. Kalau kita setia, pasti Tuhan akan setia dengan kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo Pras. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik, siaran Oase Rohani kita pada hari ini bersama Romo Vincentius Prastowo STB dan saya Benarit Marita. Kami mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan terima kasih, semangat, dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan sebuah doa penutup dari Romo Pras. Rekan-rekan ORK dimanapun berada, mari kita mengucap syukur atas kesempatan hari ini dan lebih-lebih atas inspirasi sabda yang boleh kita terima. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas terang sabdamu yang boleh kami terima pada hari ini. Kami mohon pendampingan Roh Kudus atas hidup
dan karya kami, sehingga kami sungguh-sungguh mampu menjadi murid-Mu yang tangguh, yang berani bersaksi di tengah segala kesulitan, tantangan, dan hambatan. Nama-Mu kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua yang ada di sini dan dimanapun Anda berada, selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati.